Kontroversi kebijakan ekspor benih lobster atau benur akhirnya menyeret Edi Prabowo dalam pusaran tindak pidana korupsi. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo sempat mengatakan bahwa lobster di Indonesia bisa menghasilkan 27 miliar benih sepanjang tahun dan potensi ini harus dimanfaatkan. Setelah Edi Prabowo tertangkap, lalu bagaimana kelanjutan dari kebijakan ekspor ini dan apa yang seharusnya dilakukan pemerintah? Kita akan membahas ini bersama dengan Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Deddy Mulyadi. Terima kasih Pak Deddy telah bergabung bersama kami. Pak Deddy, ini jika kalau kita lihat terkait dengan kebijakan ekspor ini dilanjutkan, apa yang harus dievaluasi tentunya oleh pemerintah? Yang pertama bahwa kebijakan ekspornya hari ini saya sudah dapat surat edaran nomor B 22891 IDJPT IPL 130/11/2020 yang ditandatangani oleh Muhammad Jaini, PLT Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, yaitu menghentikan untuk sementara ekspor benih lobster. Oke, berarti ini akan dihentikan terkait dengan hal ini ya? Iya. Berarti Anda melihat bahwa langkah yang dilakukan pemerintah sudah tepat? Iya, sangat tepat ya. Kalau saya sih saya pengennya bukan dihentikan sementara, dihentikan untuk selamanya. Pak Deddy, ini kalau mengingat bahwa Anda termasuk di awal orang yang menolak terkait dengan kebijakan ekspor lobster atau benih lobster ini. Sebenarnya apa yang Anda baca di awal pada saat Permen KP ini muncul dan juga potensi-potensi permainan yang terjadi dari kebijakan ini, apakah memang Anda sudah membacanya di awal sehingga Anda menolaknya di awal atau seperti apa Pak Edi? Sebenarnya kan saya sih tidak konsen bahwa akan terjadi penyimpangan, akan hilangnya semangat transparansi, akan terjadi poli, kan? Dan kemudian akan terjadi pembengkakan biaya ekspor. Sebenarnya saya sih tidak melihat itu dari awal. Saya sih lebih melihat bahwa baby lobster itu kan merupakan ekosistem laut yang harus dijaga. Karena harus dijaga, dia akan mempengaruhi rantai makanan laut yang akan mempengaruhi juga produktivitas kelautan kita. Karena rantai makanan kan tidak boleh. Argumentasi yang hidup cuma 1% dan sisanya mati. Menurut saya kematian itu adalah kematian alam yang pasti memiliki manfaat bagi ekosistem. Nah, prinsip-prinsip dasar pembangunan kita itu harus senantiasa mengedepankan pembangunan yang berkelanjutan. Artinya, kita harus secara bersama-sama menjaga kesinambungan konservasi laut. Karena saya meyakini kalau negara menjaga kesinambungan konservasi, biasanya negara itu tetapi negara yang melakukan eksploitasi secara berlebihan, biasanya negara itu tidak pernah mencapai kemakmuran, tetapi selalu melahirkan kemiskinan baru. Nah, kemiskinan baru itu biasanya disebabkan oleh mekanisme. Nah, mekanismenya itu biasanya di dalamnya ada aspek-aspek yang bersifat gelap. Aspek yang bersifat gelap inilah yang selalu menjadi bagi eksploitasi sumber daya alam Indonesia. Jadi problemnya sebenarnya bukan hanya problem ini, tapi banyak problem sesuatu yang bersifat eksploitatif. Pasti berhubungan dengan kekuasaan, pasti berhubungan dengan pengusaha, kemudian pasti berhubungan dengan pengusaha, dan pasti juga berhubungan berbagai kebijakan yang tidak tepat. Apalagi ekspor ini saya lihat terlalu terburu-buru. Terburu-burunya kenapa? PNPB-nya itu belum keluar sampai hari ini. Dan kita Komisi 4 tanggal 22 September itu ada dua hal yang disampaikan. Yang pertama adalah 14 perusahaan yang melakukan manipulasi data ekspor antara barang yang dikirim kemudian dan barang yang dilaporkan itu berbeda. Bedanya kan bukan 1 atau 20, bedanya ratusan bahkan mungkin jutaan. Nah, ini kan perusahaannya sudah jelas nakal sehingga kita minta untuk dicabut izin usahanya dan tidak boleh lagi berusaha di bidang ekspor BPH. Yang kedua adalah kita meminta PNPB-nya itu segera dikeluarkan agar ada dasar pungutan. Nah, dan dikasih waktu 60 hari. Selama 60 hari kalau tidak keluar maka ekspornya dihentikan. Kenapa? Karena nanti ada kekacauan sistem dalam penghitungan pungutan negara. Karena dasarnya nggak ada, akhirnya
menyimpan dalam bentuk jaminan. Nah kalau jaminannya lebih besar dari tagihan sih aman. Gimana kalau jaminannya lebih kecil dari tagihan? Negara dirugikan. Inilah problem-problem yang menyelimuti kita. Apalagi kalau bicara kompetisi. Kita berkompetisi dengan Vietnam dalam ekspor produk lautan. Tetapi Vietnam yang memiliki kemampuan dalam budidaya lobster, lagi-lagi oleh kita dikirim benihnya. Karena dikirim benihnya, maka produktivitas negaranya menjadi meningkat. Akhirnya apa? Dia menguasai pasar lobster China. Dan kita dirugikan luar biasa, hampir 800 ton lebih dia kirim pada tahun ini. Pada tahun lalu dia kirimnya hanya sekitar 45 ton. Dan kita hanya mampu memproduksi sekitar 18 ton. Bayangin aja gitu loh. Masa musuh dikasih sih? Oke. Dari situlah Anda melihat bahwa ada sesuatu yang Anda tidak sepakat lah di awal itu karena hal-hal tadi ya. Oke, baik. Nah, ya Pak Dedi, ini kalau dilihat kan bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo sempat mengatakan bahwa lobster di Indonesia kan bisa menghasilkan 27 miliar benih sepanjang tahun, dan ini tadi potensi 27 miliar benih ini nih harus dimanfaatkan. Nah, ya tanggapan Anda mungkin apakah tadi salah satu ekspor ini adalah menjadi salah satu yang harus dimanfaatkan kah? Yang pertama kan kita ini gini deh. Kita ini hidup ini jangan berlebihan. Jangankan menghitung lobster di laut, menghitung udang di kolam ukuran 100 kali 200 meter aja kita belum bisa tepat kalau nggak diangkat satu-satu. Dari mana dasar mengatakan itu yang pertama. Nah kan angka-angka itu muncul ketika akan ada ekspor, tiba-tiba melonjak betul angkanya, ada 2 miliar, ada 27 miliar. Emang pernah ngitung? Itu yang pertama. Yang kedua, andai kata ada 27 miliar, saya anggap ada, hitungannya benar. Dia mati, pasti kan matinya tidak sia-sia. Dia mati pasti dimakan oleh predator yang lainnya. Nah, predator yang lainnya ini merupakan bagian dari ekosistem laut